Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita belajar dari kitab Imamat pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-37 dalam sorotan tema Hidup Kudus di Dunia Modern, apakah mungkin? Saudara, dari tema ini kita merasakan ataupun memahami ternyata ada keraguan di sini. Apakah di dunia modern ini kita sebagai orang Kristen dapat menjalani kehidupan yang kudus? Apakah hidup kudus itu? Mengapa Tuhan memanggil kita untuk menjalani kehidupan yang kudus? Bagaimanakah kehidupan kudus itu? Semuanya itu akan dibahas tuntas melalui khotbah kali ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengimani firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Menuntun kami di jalan yang Engkau kehendaki. Kami terbatas adanya, kami lemah adanya. Kami tidak mungkin memahami kebenaran firman-Mu jika Engkau sendiri tidak membukakannya bagi kami. Karena itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Imamat pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Dan yang saya bacakan saat ini adalah ayat yang kedua sebagai titik berangkat khotbah saat ini. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjalani kehidupan yang kudus. Ini jelas dan tegas dari ayat 2 yang baru saja kita dengar. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kudus itu berbeda dengan suci. Suci artinya bersih, bebas dari dosa. Tuhan bisa kita katakan suci. Manusia tidak bisa kita katakan suci. Mengapa? Sebab manusia itu berdosa. Kata kudus mengikuti kamus bahasa kita artinya terpisah atau dikhususkan. Saya pernah mendengar cerita ada orang tua pada hari Sabtu dia membersihkan ruang tamu, membersihkan halaman rumah, membersihkan seisi rumah. Mengapa? Karena dia memahami bahwa hari Minggu adalah hari yang dia khususkan untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, beristirahat pada hari Minggu. Nah, jika demikian pemahamannya, maka hari Minggu adalah hari kudus. Saya juga pernah mendengar cerita tentang seorang ibu. Di saat dia pergi ke tempat ibadah, sehari sebelumnya, dia memeriksa uang persembahannya. Jika ada uang kertas yang lusuh, dia segera mengambil setrika dan menyetrika uang itu. Bagi si ibu ini, persembahan itu harus dipersiapkan dengan baik. Persembahan yang dipersiapkan, itu namanya persembahan yang kudus. Persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan dan karena itu dipersiapkan. Nah, dalam hubungan dengan Tuhan, kehidupan yang dikhususkan untuk Tuhan itu namanya kudus. Ya. Kitab Imamat sebagai kitab yang ditulis oleh Musa. Ini salah satu kitab yang tertua. Dia ditulis pada abad ke-15 sebelum Masehi, ditulis oleh Musa. Nah, kitab ini berisi petunjuk. Petunjuk dari Allah kepada orang Israel bagaimana menjalani kehidupan yang kudus sebagai umat Allah. Mereka harus mengkhususkan diri menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah hidup kudus. Kata kudus itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani kados. Artinya terpisah, tidak bercampur. Tuhan disebut kudus karena dia terpisah dari dosa. Dia beda dengan berhala. Umat Israel diminta oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang kudus.
Itu artinya umat Israel harus punya cara hidup yang terpisah, yang beda dengan bangsa-bangsa lain. Cara hidup yang dimaksud adalah mengikuti kehendak Tuhan. Dari ayat 2 kita membaca alasan mengapa Tuhan menghendaki umatnya hidup kudus. Jawabannya, karena kita menyembah Allah yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka kita diminta untuk menjalani kehidupan yang kudus. Allah itu kudus, karena dia beda dengan Allah sembahan bangsa-bangsa lain. Dia berbeda dengan berhala manapun yang ada di dunia ini. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, bagaimanakah menjalani kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan? Banyak orang memahami bahwa kekudusan itu terlihat di dalam gereja. Ini pemahaman yang salah. Kalau kita membaca ayat 3 dari kitab Imamat pasal 19, ternyata kekudusan itu pertama-tama disebut Tuhan di sini terjadi di dalam keluarga. Sikap segan terhadap ayah dan ibu dan memelihara hari-hari Sabat itu adalah hidup kudus. Hidup kudus dimulai dari keluarga. Seorang anak yang segan pada orang tuanya, yang menaruh hormat pada orang tuanya, anak itu sedang menjalani hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu berarti tanggung jawab orang tua bukan sekedar memberi makan, bukan sekedar memberi minum. Tanggung jawab orang tua tidak sebatas itu. Orang tua juga bertanggung jawab mendidik anak mereka. Bagaimana menjalani kehidupan, menaruh hormat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, dan kepada sesama manusia. Itulah kehidupan yang kudus. Saya minta dengan sangat, ajarkan itu. Ajarkan itu. Anak-anak harus diajar menaruh hormat pada orang tua. Sebab dunia kita sekarang sedang mengalami krisis rasa hormat kepada orang tua. Dulu, anak-anak ketika melewati orang yang lebih tua dari dirinya, menunduk dan memberi salam hormat kepada orang itu. Tapi sekarang, anak-anak lewat begitu saja, tanpa ada salam dan sikap menunduk. Dulu, anak-anak tidak boleh berbantah dengan orang tua. Tapi sekarang, kita menyaksikan ada banyak anak yang suka berbantah dengan orang tua. Kita sedang memasuki dunia yang sedang mengalami kemerosotan rasa hormat terhadap orang tua. Nah, hubungan yang baik antara anak dan orang tua, di mana sikap hormat itu terjaga dan terpelihara, itulah hidup kudus. Saya terkesan dengan pengajaran dari sebuah komunitas bisnis yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Di sana diajarkan, jika engkau ingin sukses, hal yang pertama engkau lakukan adalah menjumpai orang tua, sujud, dan meminta restu mereka. Saya sendiri menyaksikan ada banyak teman-teman saya yang sukses di bisnis itu. Saudara, kita menaruh hormat kepada orang tua, motivasinya bukan supaya kita sukses. Kita menaruh hormat karena Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Dan jika kita menjalaninya, Tuhan pasti akan memberkati kita. Hidup kudus yang berikutnya, memelihara hari Sabat. Hari Sabat merupakan hari istirahat dari pekerjaan dan umat beribadah kepada Allah. Saudara, masih ingat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 6 hari dia bekerja. Pada hari yang ke-7, dia berhenti, dia beristirahat. Nah, istirahat dalam bahasa Israel Shabbat, dalam bahasa Yunani Sabaton. Jadi, hari Sabat adalah hari istirahat, di mana kita berhenti sejenak
dari segala aktivitas pekerjaan kita. Dan kita membuka ruang, berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah sesungguhnya makna terdalam ketika kita memelihara hari-hari Sabat. Dari ayat 4, hidup kudus itu jangan berpaling kepada berhala. Jangan berpaling kepada berhala. Dulu berhala itu dalam bentuk patung. Orang menyembah patung. Berhala itulah yang membuat umat Israel mendua hati. Pada satu sisi mereka percaya kepada Tuhan, tapi pada sisi yang lain mereka percaya pada kuasa si berhala itu. Tapi ada juga yang bersikap radikal, membelakangi Tuhan dan mempercayai kuasa berhala. Saudara, tempo dulu berhala itu dalam bentuk patung. Sekarang berhala itu telah berganti jubah, bukan lagi dalam bentuk patung, tetapi dalam wujud yang lain. Bisa saja itu adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu, kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan dan kurang beribadah kepada Tuhan. Cinta pada manusia, orang-orang yang berpengaruh menguasai kita sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Prestasi, karena ambisi yang begitu kuat mengejar prestasi, lalu kita nyaris tidak punya waktu lagi untuk berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Harta, karena kita banyak harta, lalu kita sibuk mengelolanya, sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah, untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tradisi, ada tradisi-tradisi tertentu yang menghalangi kita jumpa dengan Tuhan. Handphone, kita asik bermain game, lalu waktu untuk beribadah lewat begitu saja, dan kita tidak ada rasa berdosa. Teknologi memberi kemudahan dalam kehidupan kita, dan ada banyak orang yang terlalu sibuk mengejar kemajuan teknologi dan menggunakannya, sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Tuhannya. Pekerjaan membuat kita semakin sibuk, tidak ada waktu lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Pacar membuat kita hanyut dalam cinta dan tidak ada ruang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika ada benda atau sesuatu yang membuat kita kehilangan bersekutu dengan Tuhan, itu adalah berhala dalam hidupmu. Camkanlah hal itu. Hidup kudus juga menyangkut persembahan, ya. Dalam ayat 5-8 disebut persembahan korban keselamatan. Tuhan menghendaki persembahan harus diatur dan dipersiapkan dengan baik. Dalam ayat 8, orang yang tidak mengikuti ketetapan soal persembahan, nyawanya harus dilenyapkan. Ini mengerikan, saudara sekalian. Betapa Tuhan tidak mau dipermainkan dengan persembahan. Ada kisah tentang seorang pelayan Tuhan, melayani di tempat yang jauh. Dia pergi ke sana dengan sepeda motor. Dia memimpin ibadah. Tiba pada persembahan, dia membuka Alkitab, mencari persembahan, uang persembahan di sana. Ternyata hanya ada selembar uang 100.000 nilainya. Nah, pelayan Tuhan ini langsung mengambil uang itu dan memasukkannya ke kotak persembahan. Usai ibadah, dia mendekati pelayan-pelayan Tuhan yang sedang menghitung uang persembahan. Apa yang dia katakan? Tolong kembalikan 50.000. Tadi saya memberikan 100.000. 50.000 rupiah itu untuk persembahan. Dan sekarang kembalikan 50.000 uang saya. Sebab saya sekarang mau pulang, 50.000 rupiah itu saya akan belikan bensin untuk sepeda motor saya. Sebab saya mau pulang. Saudara sekalian, sekilas kita mendengar ini cerita yang lucu. Tetapi ada hikmah yang dapat kita petik dari dalamnya. Mengapa sampai pelayan Tuhan ini menunggu kembalian dari uang yang telah dia persembahkan? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak mempersiapkan uang persembahan. Nah, dari sini jelas bagi kita, uang persembahan yang kita persiapkan itu adalah uang yang kudus.
Dimanapun engkau, ketika engkau mau beribadah, persiapkan uang persembahanmu dengan baik, agar tidak terjadi seperti cerita tadi, engkau menunggu uang kembalian dari apa yang telah engkau persembahkan. Saudara sekalian, sekarang mari arahkan perhatian kita pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Hidup kudus ternyata juga menyangkut perlakuan terhadap orang miskin dan orang asing. Tuhan menetapkan ketika engkau panen, jangan engkau habiskan hasil panen itu. Engkau harus menyisakannya sebagian untuk orang miskin dan orang asing. Jika engkau panen buah, jangan engkau habiskan buah di pohon itu. Engkau harus menyisakannya untuk orang miskin dan orang asing. Ternyata hidup kudus itu juga adalah pelayanan diakonia. Jadi dimanapun engkau berada, ketika engkau melakukan pelayanan diakonal, engkau sedang menjalani hidup yang kudus. Sekarang kita lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Hidup kudus ternyata menyangkut hubungan kita dengan sesama. Menyangkut interaksi kita dengan orang lain. Di sini disebutkan jangan mencuri milik sesama. Ya. Kalau itu adalah milik orang lain, engkau jangan mencurinya. Kendalikan lidahmu, ya. Kendalikan ucapanmu, kendalikan bicaramu, agar engkau tidak berbohong, agar engkau tidak menyebar fitnah, agar engkau tidak mengancam hidup sesamamu dan tidak bersumpah demi Allah. Jangan memeras, jangan tahan upah seorang pekerja harian. Perlakukan orang cacat dengan layak dan hormat. Jangan engkau mengutukinya. Jangan curang dalam peradilan. Jangan terpengaruh dengan orang besar, lalu engkau mengambil keputusan yang tidak adil. Dalam ayat yang ke-17 disebut, jangan membenci saudaramu dalam hati. Ini harus saya ingatkan, jika engkau bertekad mau menjalani hidup yang kudus, jangan pernah menyimpan kesalahan orang dalam hati dan engkau membenci orang itu. Jangan menaruh dendam atas kejahatan yang telah dilakukan oleh sesamamu. Lebih baik engkau menegur dia dengan terus terang. Jangan dendam. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dicatat dalam ayat yang ke-18. Jadi sesungguhnya pengajaran Yesus itu sudah ada di perjanjian lama. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, ada juga perintah Tuhan. Ini unik dan menarik saudara sekalian. Saya mengajak kita memperhatikan ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Di sini ada larangan untuk memetik buah dari buah-buahan selama 3 tahun. Kalau engkau menanam pohon buah, ya, jika engkau menanam buah-buahan, ketika dia berbuah selama 3 tahun, jangan engkau petik dan makan. Itu ketetapan Tuhan bagi umat Israel. Jangan engkau memetik dan memakannya. Ketika dia berbuah di tahun pertama, jangan dipetik, jangan dimakan. Tahun kedua, jangan dipetik, jangan dimakan. Tahun ketiga, jangan dipetik, jangan dimakan. Tahun keempat, boleh dipetik, boleh dimakan, tapi bukan untukmu, tapi untuk Tuhan. Dipersembahkan untuk Tuhan. Nanti pada kali yang kelima, engkau boleh memetik dan memakannya. Saya berpikir, saudara sekalian, kalau buah yang kita tanam itu adalah buah durian. Kali pertama dia berbuah, engkau tidak memetik dan memakannya, karena mentaati ketetapan ini. Kali kedua dia berbuah, buahnya banyak sekali. Apakah engkau tidak akan memetik dan memakannya? Kali ketiga dia berbuah lebih banyak. Apakah engkau tidak akan memetik dan memakannya? Kalau dalam konteks sekarang, pasti engkau berpikir, satu buah durian harganya 10.000 misalnya. Ini berbuah ada 500. Wow, banyak sekali uang yang saya dapatkan dari situ. Godaan untuk memetik itu pasti ada, ya. Nah, dari sini kita mengerti bahwa ternyata perintah Tuhan ini adalah menguji sejauh mana umat mau taat pada Tuhan. Sejauh mana umat mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, soal hasil panen. Di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menambahkannya. Jadi kita diingatkan bahwa ketika kita mendahulukan Tuhan,
apa yang kita tanam berbuah dan kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika itu kita lakukan, maka hasil panen dari apa yang kita tanam itu semakin melimpah. Kesaksian kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saya sebuah kisah nyata seorang bapak yang menanam pohon pala. Setiap tiba musim panen, palanya itu berbuah banyak sekali. Lebih banyak dari buah pala tetangganya. Nah, hal ini menjadi perhatian temannya, lalu temannya ini bertanya kepadanya, apa rahasia sampai buah pohon palamu itu banyak sekali? Bapak ini bilang begini, saya menanam, saya menyiram pohon pala ini sampai dia tumbuh besar. Tetapi saya mau katakan, saya tidak punya kekuasaan untuk menumbuhkan pohon pala. Dan saya tidak punya kekuasaan untuk membuat pohon pala ini panen. Kekuasaan itu ada pada Tuhan. Karena itu setiap kali pohon pala ini panen, saya menyisihkan sebagian dan saya persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur bagi Tuhan. Itulah rahasia mengapa pohon pala yang saya tanam ketika tiba masa panen itu berbuah banyak sekali. Saudara sekalian, ini menjadi motivasi bagi kita semua agar ketika engkau panen, jangan melupakan Tuhan. Sisihkan sebagian sebagai korban syukur bagi Tuhan, sebab Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah yang menumbuhkan apa yang kau tanam, dan Tuhanlah yang membuat yang engkau tanam itu panen pada waktunya. Jika engkau adalah petani pala, dan di saat panen, jangan lupa menyisihkan sebagian dipersembahkan kepada Tuhan. Jika engkau adalah petani kelapa, silakan panen, tapi jangan lupa menyisihkan sebagian sebagai persembahan syukur bagi Tuhan. Jika engkau adalah petani cengkih, di saat panen tiba, jangan lupa menyisihkan sebagian dipersembahkan sebagai korban syukur bagi Tuhan. Sebab Dia yang menumbuhkan dan Dialah yang membuat apa yang engkau tanam itu menghasilkan buah yang melimpah. Jadi di sini kita diingatkan Tuhanlah sumber berkat. Ketika kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, menyisihkan sebagian dan dipersembahkan kepada Tuhan, dari apa yang kita panen, kita sedang menjalani kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kemudian, hidup kudus berikut ini dalam hubungannya dengan tubuh kita. Perhatikan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Makanlah makanan yang dimasak, jangan makan sesuatu yang masih ada darahnya. Jangan melakukan telah atau ramalan. Tuhan paling tidak suka kita meramal. Kemudian ayat 27 ini menarik soal cukur rambut, soal cukur janggut. Bagi umat Israel, ya, janggut itu, rambut itu adalah tanda kehormatan. Jadi dengan ketetapan Tuhan ini sesungguhnya umat Israel diingatkan, hormatilah dirimu. Hormatilah dirimu. Jangan sekali-kali engkau merendahkan dirimu. Selanjutnya, Tuhan pun mengajar umat untuk tahu menghormati tubuh mereka. Sehingga Tuhan melarang umat mengiris-iris badan atau membuat tato di tubuhnya. Yang dibahasakan di sini merajah tubuhnya, itu tidak boleh. Dan anak-anak juga harus dijaga kesuciannya. Jadi orang tua harus mengawasi anak-anak mereka. Jangan dibiarkan anak-anak itu berjalan begitu saja. Harus diawasi sampai mereka menikah agar kesuciannya itu benar-benar terjaga. Dan Tuhan melarang umat berpaling pada arwah. Misalnya dalam konteks kita sekarang jelangkung memanggil arwah, Tuhan tidak suka. Tuhan pun melarang umat berpaling pada rok-rok peramal. Jadi jangan mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang ramal. Itu menajiskan umat Allah, kata Tuhan. Najis itu artinya sesuatu yang kotor dan menjijikan. Jadi memanggil arwah dan mempercayai peramal itu adalah kenajisan, sesuatu yang kotor dan menjijikan bagi Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-36, Tuhan mengulangi 3 hal. Hormati orang tuamu. Perlakukan orang asing, orang miskin dengan baik. Dan jangan berbuat curang dalam peradilan. Hidup kudus itu kemudian disimpulkan Tuhan dalam ayat yang ke-37. Yaitu berpegang pada segala ketetapan dan peraturan Tuhan serta melakukannya.
Ini mengingatkan kita pada ucapan Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, orang yang mendengar firman Allah, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dia sedang menjalani kehidupan yang kudus. Hukum Tuhan diingat dan hukum itu dilakukan, itulah hidup yang kudus. Pertanyaan evaluatif bagi kita, sudahkah kita menjalani kehidupan yang kudus? Kadang kita memahami hidup kudus itu sebatas rajin beribadah. Kitab Imamat mengingatkan kita, hidup kudus itu dimulai dari keluarga. Bagaimana kita menaruh hormat pada orang tua, dan bagaimana orang tua mengajar anak-anaknya untuk tahu menghormati orang tua dan tekun beribadah kepada Tuhan. Hidup kudus itu menyangkut bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan sesama dan berlaku baik kepada sesama. Hidup kudus itu menghormati tubuh kita dan mempersiapkan apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah praktek hidup kudus. Jadi dia ada dalam keseharian hidup kita. Hidup kudus bukan cuma di gereja, bukan di saat beribadah. Hidup kudus itu ada dalam keseharian hidup kita. Ada satu hidup kudus yang acap kali kurang kita perhatikan, yaitu menjaga ucapan kita agar tidak melukai hati orang lain. Berbohong, menipu, menyebar fitnah, menebar kebencian, membuli orang lain, memaki orang lain. Ini semua adalah praktek hidup yang tidak kudus. Hiduplah sebagai orang yang menjaga lidahnya. Banyak orang Kristen jatuh ke dalam dosa ketika dia mendengar berita sesamanya berbuat dosa. Spontan lidahnya tidak terkendali. Berita menyebar begitu cepat, lebih cepat dari pesawat tempur. Dia menyebarkan cerita tentang sesamanya yang telah berbuat dosa. Mari kita belajar pada Yesus Kristus. Sekalipun dirinya difitnah dan diperlakukan tidak manusiawi, Yesus diam 1000 bahasa. Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa di sorga. Maukah engkau menjalani kehidupan yang sedemikian itu? Hidup kudus di dunia modern ini memang tidak mudah, saudara sekalian. Tidak cukup hanya berkomitmen untuk hidup kudus, tetapi kita harus konsisten menjalani apa yang menjadi komitmen kita. Yesus telah memberikan teladan hidup kudus, dan kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itulah sesungguhnya saripati dari hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Amin.